Saudari-saudaraku yang terkasih, para murid ditugaskan untuk mengajak semua orang mengenal kehendak Allah dan melaksanakannya. Mereka pergi dengan membawa apa yang penting untuk pewartaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 10 Juli, Pekan Biasa yang ke-14. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, sungguh berlimpah kasih dan kesetiaan-Mu bagi kami. Bantulah kami untuk memberikan perhatian kepada semua orang yang kami jumpai, seperti teladan Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 10 ayat 7 sampai 15. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, renungan sabda Tuhan hari ini kelanjutan dari permenungan kita kemarin. Yesus memberi para murid-Nya tugas. Paling tidak ada 2 tugas yang diberikan Yesus kepada para murid-Nya. Yang pertama, berbicara dalam namanya dan bertindak dengan kuasanya. Jadi para murid diminta untuk berbicara dalam nama Yesus dan bertindak di dalam kuasa Yesus. Inti dari pesan ini cukup sederhana, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan yang dimaksud dengan kerajaan Allah adalah sebuah keadaan di mana orang menyembah Tuhan sebagai Raja dan Tuhan. Dan kita ingat dalam doa Bapa kami, dikatakan, datanglah kerajaan-Mu
dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudari-saudaraku yang terkasih, para murid ditugaskan untuk mengajak semua orang mengenal kehendak Allah dan melaksanakannya. Mereka pergi dengan membawa apa yang penting untuk pewartaan, namun meninggalkan apapun yang akan mengalihkan perhatian mereka dari sabda Tuhan itu. Mereka harus melakukan pekerjaan bukan untuk apa yang dapat mereka terima darinya, melainkan untuk apa yang dapat mereka berikan cuma-cuma kepada orang lain. Itu tugas para murid yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus mengatakan bahwa seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Barangkali ungkapan ini mengandung arti bahwa seorang pekerja Tuhan tidak perlu tenggelam dalam memikirkan jaminannya. Sebaliknya, diharapkan bahwa umat Tuhan tidak boleh gagal dalam menopang para pekerja Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengakhiri pengajarannya dengan peringatan bahwa orang yang menolak firman Allah, ia sudah berada dalam hukuman. Tuhan memberikan firman-Nya agar kita punya hidup di dalam Dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah tugas yang diberikan Yesus kepada para murid-Nya, dan tentunya juga untuk kita semua. Mari kita semua dipanggil untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dan kita sendiri mengalami kehadiran kerajaan Allah itu, mulai dari keluarga kita, komunitas kita, dan dimanapun kita diutus. Di tempat kita bekerja, dalam karya pelayanan kita, supaya semua orang mengalami rahmat dan berkat Tuhan itu. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolong diriku memusatkan budi padamu, ku dalami citra-Mu Tuhan, namun tawar daya ingatan. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, kelam diriku memimpi cahaya sinar-Mu, walau kini hatiku sepi, ku percaya di Kau di hati. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, gentar hatiku menghadapi goncangan kalbu, dalam di Kau tumbuh harapan, ketenangan dan kedamaian. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, sesat jalanku, tunjukkanlah arah padaku. Sering daku tumbang di asa, bangkitkanlah niat dan rasa.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.